Diceraikan suami dan diusir oleh mertua karena anak yang aku lahirkan tak sama dengan wajah suamiku. Akan aku buat dia menyesal setelah anak ini dewasa nanti. Akan aku buat keluarga mantan suamiku hancur saat lihat anakku dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories, tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Rania hidup bahagia bersama suaminya, Farhan, hingga hari kelahiran anak mereka tiba. Namun, kebahagiaan itu hancur seketika. Bayi yang dilahirkan Rania tidak memiliki wajah yang mirip dengan Farhan. Kecurigaan dan fitnah pun muncul, membuat Farhan buta oleh amarah dan tanpa pikir panjang menceraikan Rania. Penderitaan Rania semakin dalam ketika mertuanya, Bulena, mengusirnya dari rumah dengan hinaan yang menusuk hati. Rania terpaksa membesarkan anaknya seorang diri, penuh dengan luka dan dendam yang tersimpan rapat di dalam hati. Namun, Rania berjanji pada dirinya sendiri, saat anakku dewasa nanti, aku akan buktikan bahwa darah dagingku ini adalah kebanggaanku. Aku akan buat Farhan dan keluarganya menyesal telah menghancurkan hidupku. Mereka akan hancur saat melihat anak yang pernah mereka hina berdiri di atas puncak kesuksesan. Inilah kisah tentang perjuangan, pengkhianatan, dan kebangkitan seorang ibu yang tersakiti, serta bagaimana karma bekerja lewat tangan anak yang dulu diremehkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah penuh air mata dan balas dendam Rania. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Namaku Rania Prameswari. Aku lahir dari keluarga sederhana. Ayahku seorang sopir angkutan kota dan ibuku membuka warung kecil di depan rumah. Sejak kecil aku diajarkan untuk selalu mandiri, tidak mudah menyerah, dan menjaga kehormatan sebagai perempuan. Hidupku memang tidak mewah, tetapi penuh kasih sayang. Aku tumbuh menjadi perempuan yang pekerja keras. Setelah lulus kuliah dengan beasiswa, aku bekerja di sebuah perusahaan swasta. Di sanalah aku pertama kali bertemu dengan Farhan Alvaro, pria tampan, mapan, dan cerdas yang berhasil mencuri perhatianku. Farhan adalah atasanku, tegas, karismatik, dan dihormati banyak orang. Tak kusangka, perhatiannya jatuh padaku yang saat itu hanyalah karyawan baru. Perkenalan itu berlanjut menjadi kedekatan. Farhan kerap mengajakku makan siang, pulang kerja bersama, hingga suatu hari ia menyatakan perasaannya. Aku merasa bagai mimpi, dilirik oleh pria setampan dan sesempurna dia. Setelah beberapa bulan menjalin hubungan, Farhan memberanikan diri melamarku. Meski sempat ada penolakan dari Bulena, ibunya, karena menganggap aku tidak sepadan dengan keluarga mereka yang terpandang, akhirnya pernikahan itu tetap berlangsung. Ayah dan ibuku menangis haru ketika aku diantar masuk ke pelaminan. Hari itu aku merasa menjadi perempuan paling beruntung di dunia. Aku bersyukur, karena meski perjalanan cinta kami tak mudah, akhirnya aku resmi menjadi istri dari pria yang begitu aku cintai. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk selalu setia, menjaga rumah tangga kami, dan menjadi istri yang membanggakan.
Aku tidak pernah tahu bahwa pernikahan yang kukira penuh kebahagiaan ini justru menjadi awal dari penderitaan panjang dalam hidupku. Hari-hari setelah pernikahan terasa bagaikan mimpi indah. Aku, Rania, resmi menjadi istri dari pria yang dulu hanya bisa aku kagumi dari jauh. Rumah sederhana yang aku tempati bersama Farhan di kawasan perumahan baru terasa hangat. Setiap sudut rumah itu seakan penuh cinta dan harapan baru. Di pagi hari, aku selalu bangun lebih awal. Aku menyiapkan sarapan, menyeduh kopi kesukaan Farhan, lalu menemaninya sebelum ia berangkat kerja. Kadang aku tersenyum sendiri melihat wajahnya yang serius membaca koran sambil menyeruput kopi buatanku. Aku merasa beruntung memiliki suami yang bertanggung jawab, pekerja keras, dan selalu mengingatkan aku untuk tidak lupa berdoa. Farhan sering berkata, "Aku ingin kita membangun keluarga yang harmonis. Ran, aku ingin kita punya anak-anak yang pintar dan soleh. Aku ingin kau bahagia bersamaku selamanya." Kata-kata itu membuatku yakin telah memilih pria yang tepat. Hubungan dengan mertua. Namun, kebahagiaan itu tidak selalu mulus. Sejak awal aku menikah dengan Farhan, Bulena, mertuaku, tidak pernah sepenuhnya menerimaku. Ia sering menyindirku dengan kata-kata yang menusuk hati. Farhan itu pantas dapat istri dari keluarga terpandang, bukan dari keluarga sederhana sepertimu, Ran, katanya suatu sore ketika aku berkunjung ke rumah mertua. Aku hanya bisa tersenyum, meski di dalam hati perih. Farhan sendiri selalu menenangkanku. "Abaikan saja, Ran. Ibu memang begitu orangnya. Tapi aku tahu siapa dirimu. Aku mencintaimu apa adanya." Aku mencoba menguatkan hati. Bagiku, restu suami sudah cukup untuk membuatku bertahan. Awal kehidupan yang penuh harapan. Bersama Farhan, aku mulai belajar menjadi istri yang baik. Aku berhenti dari pekerjaanku dan fokus mengurus rumah tangga. Aku ingin suamiku selalu merasa nyaman ketika pulang. Kadang, di malam hari, kami duduk berdua di ruang tamu, bercerita tentang masa kecil, tentang mimpi-mimpi di masa depan. Farhan ingin suatu hari punya usaha sendiri, tidak selamanya bekerja di bawah orang lain. Ia ingin membangun nama besar untuk keluarganya. Aku mendukung penuh semua mimpinya. Aku akan selalu ada untukmu, Han. Apapun yang kau lakukan, aku akan mendukungmu, ucapku kala itu. Ia tersenyum lalu menggenggam tanganku erat. "Aku beruntung punya istri seperti kamu, Ran." Harapan baru, seorang anak. Tahun pertama pernikahan berjalan manis. Meski sesekali ada pertengkaran kecil. Aku mulai berharap bisa segera memberikan keturunan untuk melengkapi kebahagiaan kami. Doaku akhirnya terkabul. Aku hamil. Farhan terlihat sangat bahagia saat aku memberitahunya kabar itu. Ia mengangkat tubuhku dan memelukku erat. "Terima kasih, Ran. Kau akan jadi ibu dari anak-anakku." Namun, di balik kebahagiaan itu, Bulena justru semakin menekanku. Ia berkata dengan sinis, "Semoga saja anakmu nanti benar-benar anak Farhan. Jangan sampai membuat malu keluarga." Aku menahan tangis mendengar kata-kata itu. Aku tahu ia tidak pernah sepenuhnya percaya padaku. Tapi aku yakin, ketika anakku lahir, semuanya akan berubah. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa menjadi menantu yang baik, istri yang setia, dan ibu yang membanggakan. Awal retakan kecil. Meski bahagia, aku mulai menyadari sisi lain dari Farhan. Kadang ia pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Aku mencoba percaya. Aku tidak ingin menaruh curiga. Aku percaya pada cintanya. Aku juga mulai merasakan bagaimana jarak dengan mertua semakin melebar.
Setiap kali aku berkunjung, tatapan Bulena selalu penuh kecurigaan. Aku hanya bisa berharap waktu akan meluluhkan hatinya. Hari-hari terus berjalan, kehamilanku semakin besar, dan cintaku pada Farhan semakin kuat. Aku merasa hidupku sempurna, meski ada sedikit goresan luka dari mertuaku. Aku tidak pernah tahu bahwa luka kecil itu suatu hari akan berubah menjadi jurang besar yang menelan semua kebahagiaan yang pernah aku rasakan. Hari itu akhirnya tiba. Setelah 9 bulan penuh perjuangan, doa, dan harapan, aku, Rania, merasakan sakit luar biasa di perutku. Kontraksi datang semakin cepat, keringat bercucuran. Tubuhku gemetar menahan rasa sakit yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Farhan terlihat panik. Ia menggenggam tanganku erat. Wajahnya pucat. Sabar, Ran, kuat ya. Sebentar lagi kita akan lihat anak kita. Aku di sini, aku nggak akan pergi, katanya sambil mengusap keningku. Di ruang bersalin, aku berjuang antara hidup dan mati. Suara dokter dan bidan berganti-ganti memberikan instruksi. Aku berteriak, menangis, berdoa, dan akhirnya, tangisan nyaring seorang bayi menggema di ruangan itu. Aku meneteskan air mata bahagia. Anakku, bisikku dengan suara bergetar. Perawat menyerahkan bayi mungil itu ke pelukanku. Aku menatap wajahnya untuk pertama kali. Ia begitu lembut, mungil, dan tak ternilai. Segala rasa sakit seakan hilang saat melihatnya. Aku menimang bayi itu dengan penuh cinta. Namun, saat Farhan mendekat untuk melihat buah hatinya, ekspresinya mendadak berubah. Senyum di wajahnya lenyap, alisnya berkerut dalam. Ia menatap wajah bayi itu dengan sorot mata yang sulit aku artikan. Kenapa? Kenapa wajahnya tidak mirip aku, Ran? Tanyanya pelan tapi menusuk. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku menatap Farhan dengan tatapan tidak percaya. Apa maksudmu, Han? Ini anak kita, darah daging kita. Farhan tidak menjawab. Ia hanya terdiam, lalu perlahan mundur beberapa langkah. Fitnah dari mertua. Beberapa jam kemudian, Bulena datang menjenguk. Begitu ia melihat cucunya, reaksinya lebih tajam daripada Farhan. Astagfirullah, ini bayi benar-benar tidak mirip Farhan sama sekali. Matanya, hidungnya, siapa sebenarnya bapak anak ini? Hah, Rania. Suara kerasnya membuat jantungku berdegup kencang. Aku mencoba menjelaskan, dengan air mata yang terus mengalir. Bu, ini anak saya dan Farhan. Saya tidak pernah mengkhianati suami saya. Tapi Bulena justru menatapku dengan penuh kebencian. Jangan bohong. Aku sudah dari dulu tidak percaya padamu. Farhan terlalu baik buat perempuan sepertimu. Dan sekarang terbukti. Kau perempuan kotor. Aku menangis sejadi-jadinya, memohon agar mereka percaya. Namun, tatapan Farhan semakin dingin. Kata-kata Bulena seakan masuk dan meracuni pikirannya. Retakan di hati Farhan. Hari-hari setelah kelahiran yang seharusnya penuh kebahagiaan berubah menjadi neraka. Farhan mulai menjaga jarak dariku. Ia jarang menatap bayi itu, bahkan sering menghindar setiap kali aku mencoba menyerahkan anak kami kepadanya. Aku masih nggak bisa terima. Ran, kenapa wajahnya sama sekali nggak mirip aku? Orang-orang bisa ngomong apa nanti? Katanya suatu malam dengan nada getir. Aku memegang tangannya erat. Han, tolong percaya sama aku. Aku nggak pernah sekalipun berpikir untuk mengkhianati kamu. Anak ini benar-benar anakmu. Mungkin sekarang wajahnya belum terlihat jelas. Dia masih bayi, Han, tapi dia darah dagingmu. Namun,
Farhan hanya menggeleng, wajahnya penuh keraguan. Luka di hatiku semakin dalam. Aku merasa seperti perempuan paling malang di dunia, dituduh melakukan dosa yang tidak pernah kulakukan. Tekanan dan hinaan. Setiap kali Bu Lena datang, kata-katanya hanya menambah luka. Kalau kau masih punya harga diri, Rania, kau harus mengaku. Jangan bikin anakku malu di depan masyarakat. Aku hanya bisa menangis sambil memeluk bayiku erat-erat. Aku merasa tidak ada seorang pun yang mau membelaku. Ayah dan ibuku jauh di kampung, dan aku tak ingin membebani mereka dengan masalah rumah tanggaku. Hari demi hari, kebahagiaan yang dulu aku rasakan bersama Farhan lenyap begitu saja. Yang tersisa hanyalah tatapan curiga, kata-kata tajam, dan jarak yang semakin lebar di antara kami. Aku mencintai Farhan dengan sepenuh hati, tapi cinta itu kini terancam hancur oleh fitnah dan prasangka. Aku tidak pernah tahu bahwa inilah awal dari kehancuran rumah tanggaku, dan awal dari dendam yang suatu hari akan kubawa sampai anakku dewasa. Hari-hari yang kujalani setelah melahirkan bukanlah kebahagiaan yang aku bayangkan. Setiap kali aku menatap wajah mungil bayiku, hatiku terasa hangat. Namun, saat menoleh pada Farhan, yang kutemukan hanyalah dingin, curiga, dan tatapan kosong yang menusuk hatiku. Farhan semakin jarang pulang. Jika pulang, ia hanya duduk diam, lalu masuk kamar tanpa menoleh pada anak kami. Kadang aku mendengar dia berbicara pelan di telepon. Suaranya penuh kegelisahan. Hatiku hancur, tapi aku tetap berusaha kuat. Han, sampai kapan kamu akan begini? Sampai kapan kamu menuduh aku? Aku ini istrimu. Anak ini anakmu. Tanyaku suatu malam dengan air mata yang tak bisa kubendung. Farhan menatapku lama. Matanya penuh keraguan. Lalu ia berkata dengan suara rendah tapi tajam, "Aku sudah tidak yakin lagi, Ran. Setiap kali aku lihat wajah bayi itu, aku tidak melihat diriku. Aku tidak bisa menipu diri sendiri. Dan aku tidak mau hidup dengan bayang-bayang pengkhianatan." Aku terdiam. Rasanya seperti petir menyambar di siang bolong. Kamu mau ceraikan aku, Han?" Tanyaku terbata-bata. Ia tidak menjawab, hanya menyerahkan sebuah map berisi dokumen. Tanganku bergetar saat membuka kertas itu, surat gugatan cerai. Aku menatap Farhan dengan wajah penuh luka. Setelah semua perjuangan ini, setelah aku melahirkan anakmu dengan taruhan nyawa, ini balasanmu. Farhan hanya menunduk. Aku minta maaf, Ran. Aku tidak bisa lagi. Pengusiran dari rumah mertua. Seakan tak cukup, beberapa hari setelah perceraian kami resmi, Bu Lena datang dengan wajah penuh kebencian. Ia berdiri di depan kamar membawa koper. "Rania, kau tidak pantas tinggal di rumah anakku lagi. Kau hanya mempermalukan keluarga ini. Cepat angkat kaki. Bawa anak haram itu pergi dari sini." Aku berusaha menahan air mata, mencoba tetap tegar. "Bu, tolong jangan sebut anakku." Bu Lena menatapku tajam. "Diam kau. Aku sudah bilang dari awal, aku tidak pernah suka padamu. Dan sekarang terbukti, kau hanya membawa aib. Pergi sebelum aku yang mengusirmu dengan cara yang lebih hina." Farhan berdiri di belakang ibunya, terdiam. Tatapannya kosong. Ia tidak bergerak sedikit pun untuk membelaku. Hatiku hancur. Aku menoleh padanya dengan penuh harap. "Han, kalaupun kamu sudah nggak percaya sama aku, tolong jangan biarkan ibumu hina anak kita seperti ini. Katakan sesuatu, Han. Katakan kalau anak ini milikmu." Namun, Farhan hanya menutup mata, lalu berbisik, "Pergilah, Ran. Mungkin itu yang terbaik."
Kata-kata itu menoreh luka paling dalam di hatiku. Aku merasa seolah seluruh dunia runtuh menimpaku. Dengan tangan gemetar, aku menggendong bayiku. Tangisku pecah, tapi aku menahan suara agar anakku tidak terbangun. Aku melangkah keluar dari rumah itu, meninggalkan semua kenangan yang pernah kuanggap indah. Sementara di belakangku, Bulena tersenyum puas, seolah menang dalam sebuah perang yang bahkan tidak pernah aku mulai. Luka yang berubah menjadi tekad. Malam itu aku berjalan tanpa tujuan, hanya berbekal koper kecil dan bayi di pelukan. Angin malam terasa menusuk tulang, dan air mataku tidak berhenti jatuh. Aku merasa benar-benar sendirian, dikhianati orang yang paling kucintai, dan dihinakan oleh keluarga yang dulu kuanggap bagian dari hidupku. Namun, di tengah rasa sakit itu, aku menatap wajah bayi mungilku. Ia tidur tenang, seolah tidak tahu betapa kerasnya dunia yang akan ia hadapi. Dan disitulah aku berjanji pada diriku sendiri. Nak, Mama gak akan pernah biarkan kamu tumbuh dengan hinaan. Suatu hari nanti, kamu akan jadi orang besar. Dan saat hari itu tiba, semua orang yang pernah menginjak-injak Mama dan meragukanmu akan menundukkan kepala. Mama akan buat mereka menyesal. Ingat kata Mama ini, kita akan bangkit dari luka ini. Itulah awal tekadku. Dari seorang perempuan yang diceraikan dan diusir, aku berubah menjadi seorang ibu yang menyimpan bara dendam, menunggu waktu yang tepat untuk membuktikan kebenaran dan membalas semua luka yang kuterima. Malam itu menjadi awal dari perjalanan panjangku. Setelah keluar dari rumah Farhan dengan bayi di pelukan dan koper kecil di tangan, aku benar-benar tidak tahu harus kemana. Air mata sudah mengering. Yang tersisa hanyalah perasaan hampa bercampur luka mendalam. Aku menumpang di rumah kontrakan kecil milik seorang teman lama. Hanya ada satu kamar sempit dengan atap bocor. Tapi disitulah aku dan bayiku memulai hidup baru. Aku menatap anakku yang masih terlelap, lalu membisikkan janji. Nak, mulai hari ini hanya ada kita berdua. Mama akan jadi ayah sekaligus ibu untukmu. Kehidupan yang berat. Hari-hariku penuh perjuangan. Aku tidak lagi punya pekerjaan tetap, karena sebelumnya aku berhenti bekerja setelah menikah dengan Farhan. Untuk bertahan hidup, aku mulai menjahit baju tetangga, kadang menerima pesanan kue sederhana, bahkan membersihkan rumah orang lain. Setiap rupiah yang kudapat kuserahkan untuk kebutuhan anakku. Kadang aku tidak makan seharian agar uang cukup untuk membeli susu. Tubuhku kurus, wajahku pucat, tapi aku tetap tersenyum setiap kali menatap anakku. Tetanggaku sering memandangku iba. Ada pula yang berbisik-bisik di belakangku. Itu kan janda Farhan. Kasihan, anaknya dibilang bukan darah daging suaminya. Hinaan itu menusuk, tapi aku memilih diam. Aku tidak mau membiarkan anakku mendengar semua itu. Di hadapannya, aku selalu tampil kuat. Sakit yang menguatkan. Ada malam-malam ketika aku menangis dalam diam. Saat anakku sakit panas, aku berlari ke warung untuk membeli obat meski uangku hanya cukup untuk setengah botol sirup penurun panas. Aku memeluknya sepanjang malam, berdoa agar ia lekas sembuh. Ada pula hari di mana aku tidak punya uang untuk membeli beras. Aku hanya makan roti basi sisa pasar, sementara anakku kuberikan susu terakhir yang aku punya. Aku berbohong padanya, berkata aku sudah kenyang, padahal perutku kosong. Namun, semua kesakitan itu membuatku semakin kuat. Aku sadar, tidak ada lagi yang bisa aku andalkan selain diriku sendiri. Aku tidak bisa berharap pada Farhan, tidak bisa mengharap belas kasihan Bulena, apalagi pada masyarakat yang lebih suka menghakimi daripada peduli. Tekad yang membara. Setiap kali aku melihat wajah anakku, semangatku kembali hidup. Ia tumbuh dengan cepat,
Matanya bulat penuh cahaya, dan senyumnya mampu menghapus semua letihku. Aku berkata pada diriku sendiri, suatu hari nanti, anak ini akan jadi bukti. Dia akan tumbuh cerdas, berwibawa, dan membanggakan. Dan saat itu tiba, semua yang pernah menghina dan menuduhku akan menundukkan kepala. Aku tidak akan biarkan mereka bahagia di atas penderitaanku. Aku akan buat mereka menyesal. Itulah yang menguatkanku setiap hari. Aku mulai menabung sedikit demi sedikit, menyisihkan uang dari hasil menjahit. Aku tidak tahu kapan tepatnya aku bisa bangkit, tapi aku percaya waktuku akan tiba. Bayangan masa depan. Malam-malam sepi sering kulewati dengan menatap langit, membayangkan hari ketika anakku mengenakan toga wisuda, atau berdiri gagah dengan jas rapi. Aku membayangkan Farhan dan Bulena duduk di kursi penonton, terkejut melihat siapa sebenarnya anak yang dulu mereka buang. Bayangan itu menjadi bahan bakar dalam hidupku. Aku tidak hanya ingin bertahan, aku ingin bangkit. Bukan hanya untuk diriku, tapi demi anakku, buah hati yang pernah diremehkan dunia. Aku tahu perjalanan ini masih panjang, penuh air mata dan perjuangan. Tapi aku tidak takut. Karena aku adalah seorang ibu, dan tidak ada kekuatan yang lebih besar dari cinta seorang ibu pada anaknya. Tahun-tahun berlalu dengan cepat. Bayi mungil yang dulu ku gendong dalam pelukan kini tumbuh menjadi anak yang cerdas, lincah, dan penuh rasa ingin tahu. Aku menamainya Arkana Pratama, sebuah nama yang berarti cahaya pertama. Karena bagiku, dialah cahaya yang menyinari kegelapan hidupku setelah semua penghinaan dan luka dari Farhan dan keluarganya. Arkana tumbuh dalam kesederhanaan. Rumah kontrakan sempit, pakaian yang sering bekas jahitan orang lain, bahkan mainan yang kubuat sendiri dari kain perca. Namun, aku selalu menanamkan nilai pada dirinya, bahwa kebahagiaan bukanlah tentang harta, tapi tentang hati yang kuat, ilmu yang bermanfaat, dan keberanian untuk bermimpi. Anak yang cerdas dan berprestasi. Sejak kecil, Arkana menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Saat anak-anak lain seusianya masih belajar mengeja, Arkana sudah bisa membaca buku-buku sederhana yang kubelikan dari Loakan. Ia gemar bertanya tentang segala hal. Mama, kenapa bintang di langit banyak sekali? Mama, kalau aku besar nanti, aku bisa bikin Mama bahagia, kan? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat hatiku meleleh. Aku sering terharu, karena di balik matanya yang polos, tersimpan semangat yang begitu besar. Ketika masuk sekolah dasar, Arkana selalu menjadi juara kelas. Gurunya sering memujinya di depan orang tua murid lain. Anak ini luar biasa, Bu Rania. Meski berasal dari keluarga sederhana, semangat belajarnya tidak tertandingi. Aku selalu meneteskan air mata bahagia mendengar itu. Aku tahu, Tuhan sedang menjawab doaku perlahan-lahan. Luka yang masih membekas. Namun, kebahagiaan itu tak sepenuhnya sempurna. Setiap kali ada pertemuan orang tua murid, bisik-bisik itu selalu terdengar. Itu kan anak Rania, janda yang diusir mertua. Katanya anak itu bukan darah daging suaminya. Aku pura-pura tidak mendengar. Tapi kadang, Arkana pulang dengan wajah murung. Mama, kenapa teman-temanku bilang aku nggak punya ayah? Mereka bilang ayahku nggak mau aku. Pertanyaan itu menusuk hatiku lebih dalam daripada 1000 pedang. Aku memeluknya erat, menahan air mata agar tidak jatuh. Nak, jangan dengarkan kata orang. Kamu adalah anugerah terindah Mama. Kamu bukan anak yang ditolak, tapi anak yang dipilih Tuhan untuk jadi hebat. Suatu hari nanti, semua orang akan lihat siapa kamu sebenarnya. Arkana menatapku dengan mata yang penuh keyakinan.
lalu mengangguk. Sejak saat itu, ia semakin giat belajar, seakan ingin membuktikan sesuatu bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untukku. Semangat yang membara. Aku tidak pernah biarkan keterbatasan menghentikan anakku. Meski penghasilanku pas-pasan dari menjahit, aku selalu menyisihkan sedikit uang untuk buku-buku pelajaran. Kadang aku rela tidak membeli baju baru, asal Arkana bisa membeli alat tulis atau mengikuti lomba di sekolah. Hasilnya tidak sia-sia. Arkana sering memenangkan lomba cerdas cermat, lomba menulis, bahkan mewakili sekolah ke tingkat kabupaten. Setiap kali ia berdiri di atas podium dengan piala di tangan, aku melihat sekilas bayangan masa depan. Masa depan di mana anakku akan berdiri tegak di hadapan orang-orang yang dulu menghinanya. Harapan masa depan. Malam-malam sunyi sering kami lewati bersama. Aku menjahit, sementara Arkana duduk di sampingku membaca buku. Kadang ia berhenti, lalu berkata dengan penuh semangat, "Mama, suatu hari aku akan sukses. Aku akan buktikan sama semua orang kalau Mama tidak salah. Mama nggak usah nangis lagi. Aku janji." Aku menggenggam tangannya erat. "Nak, Mama nggak butuh dunia percaya. Mama cuma butuh kamu tumbuh jadi anak yang baik. Itu sudah cukup buat Mama." Tapi di dalam hatiku, aku tahu, aku menunggu hari itu. Hari di mana anakku akan menunjukkan pada dunia siapa dia sebenarnya. Dan pada saat itu, aku akan berdiri tegak di sampingnya, melihat wajah-wajah yang dulu menghina berubah menjadi menyesal. Arkana adalah hidupku, kekuatanku, dan juga senjata terkuatku untuk membalas semua luka yang pernah kualami. Hari-hari penuh penderitaan tidak membuat Rania menyerah. Meski dunia seolah telah merampas kebahagiaannya, ia masih memiliki satu alasan untuk tetap bertahan. Anaknya, Arka. Bocah itu tumbuh menjadi cahaya kecil yang selalu membuat Rania tersenyum meski tubuhnya lelah, dan hatinya sering menangis dalam diam. Setiap pagi, Rania bangun lebih awal. Ia menyiapkan sarapan sederhana untuk Arka sebelum dirinya berangkat bekerja. Pekerjaan Rania bukanlah pekerjaan besar. Ia berjualan kue basah titipan di warung-warung sekitar kampung. Dengan sisa keterampilan memasak yang ia pelajari dari ibunya dulu, Rania memberanikan diri mencoba berjualan. Awalnya, banyak orang yang meremehkan. Bahkan ada yang berbisik-bisik di belakangnya, menyebut bahwa ia hanyalah janda yang ditinggalkan suami. Namun, setiap kali Rania ingin menyerah, ia selalu melihat wajah polos Arka. Anak itu kerap berkata, "Bunda, kalau Arka besar nanti, Arka mau bikin Bunda bahagia. Jadi jangan sedih, ya." Kalimat itu menjadi bensin semangat bagi Rania. Ia tidak lagi peduli pada cemoohan orang. Baginya, yang terpenting adalah bagaimana ia bisa memberi Arka kehidupan yang layak. Awal perubahan. Suatu hari, seorang tetangga yang melihat kue buatan Rania terkesan dengan rasanya. "Rania, kamu bikin kue ini sendiri? Enak sekali. Aku mau pesan untuk acara arisan minggu depan," kata Bu Ratna, tetangganya. Rania sempat terkejut, tapi ia mengangguk dengan hati berdebar. Malam itu, setelah menidurkan Arka, ia sibuk di dapur membuat pesanan. Tangan kecil Arka ikut membantu meski hanya sekadar menyusun kue di wadah plastik. "Bunda, nanti kalau banyak orang suka sama kue Bunda, kita bisa punya toko kue sendiri, ya?" tanya Arka polos. Rania tersenyum, menahan air mata haru. "Iya, Nak, doakan saja. Ya, semoga Allah kabulkan." Pesanan pertama itu ternyata membuka jalan. Dari mulut ke mulut, nama Rania mulai dikenal. Kue buatannya yang sederhana namun lezat semakin banyak dicari orang. Meski masih kecil,
Penghasilan itu cukup untuk menutup kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah Arka. Cobaan tidak pernah hilang. Meski perlahan mulai bangkit, Rania tidak pernah lepas dari ujian. Beberapa kali, ia bertemu dengan mantan suaminya, Farhan, atau bahkan mertuanya, Bu Mirna, di pasar. Mereka masih menatapnya dengan sinis, seolah ingin mengatakan bahwa hidup Rania pasti sengsara tanpa mereka. Kasihan, ya, jualan kue saja di pasar. Untung dulu Farhan sudah ceraikan, ucap Bu Mirna dengan nada merendahkan saat tanpa sengaja berpapasan. Rania hanya menunduk, tidak membalas. Ia sadar, tidak ada gunanya melawan. Baginya, balasan terbaik bukanlah dengan kata-kata, melainkan dengan kesuksesan nyata. Dalam hatinya ia berjanji, suatu hari nanti, mereka akan menyesal karena sudah menghancurkan aku dan Arka. Cahaya kesuksesan pertama. Waktu terus berjalan. Arka kini mulai masuk sekolah dasar. Melihat anaknya memakai seragam putih merah dengan bangga membuat hati Rania meleleh. Semua kerja kerasnya tidak sia-sia. Pada suatu kesempatan, sebuah toko kue besar di kota mencicipi hasil buatannya melalui rekomendasi seorang pelanggan. Sang pemilik toko, Bu Anita, sangat terkesan. Rania, kamu punya bakat luar biasa. Kalau kamu mau, aku ingin bekerja sama. Kue-kue kamu bisa aku titipkan di beberapa cabang tokoku. Bagaimana? Rania hampir tidak percaya dengan tawaran itu. Dengan mata berkaca-kaca, ia mengangguk penuh rasa syukur. Itu adalah cahaya kesuksesan pertama yang benar-benar mengubah hidupnya. Di malam hari, ia memeluk Arka erat-erat. Arka, kita sudah mulai lihat jalan terang. Nak, semua berkat doa dan semangatmu. Arka tersenyum polos. Bunda jangan capek-capek. Ya, nanti kalau Arka besar, Arka gantian yang kerja biar Bunda bisa istirahat. Rania menangis bahagia. Untuk pertama kalinya sejak perceraian dan pengusiran yang menyakitkan itu, ia merasa hidupnya memiliki harapan baru. Dan ia tahu, ini baru permulaan dari perjalanan panjang untuk membuktikan bahwa dirinya tidak hancur, justru bangkit lebih kuat. Tahun-tahun berlalu, dan Arka kini tumbuh menjadi anak remaja yang cerdas, sopan, dan penuh kasih sayang kepada ibunya. Rania selalu menanamkan nilai kerja keras dan kejujuran dalam hidup Arka. Setiap hari, setelah pulang sekolah, Arka membantu ibunya membuat kue, mengantarkan pesanan ke rumah-rumah, bahkan menjaga warung kecil yang kini berhasil mereka buka di depan rumah kontrakan sederhana mereka. Arka, kamu kan capek sehabis sekolah, tidak perlu bantu Bunda setiap hari, ucap Rania sambil mengusap kepala putranya. Arka hanya tersenyum. Kalau Arka bantu Bunda, Arka ikut senang. Kita kan tim, Bun. Kata-kata itu membuat hati Rania meleleh. Baginya, Arka bukan hanya seorang anak, tapi juga sahabat, penyemangat, sekaligus alasan utama ia bertahan hidup. Arka dan prestasi di sekolah. Di sekolah, Arka dikenal sebagai anak yang pintar dan rajin. Meski hidupnya sederhana, ia tidak pernah minder. Justru, banyak guru yang kagum pada semangat belajar Arka. Ia selalu mendapat nilai terbaik, bahkan sering menjuarai lomba matematika dan pidato tingkat sekolah. Suatu hari, kepala sekolah memanggil Rania. Bu Rania, saya bangga sekali dengan Arka. Dia anak yang luar biasa. Kami ingin merekomendasikan Arka untuk ikut lomba tingkat kota. Kalau dia menang, bisa dapat beasiswa penuh sampai SMA. Rania terdiam sejenak. Matanya berkaca-kaca. Ia teringat masa-masa pahit ketika dirinya diusir dan diremehkan mertua hanya karena wajah Arka tidak mirip dengan Farhan. Kini, anak yang dulu dianggap aib itu justru berdiri membawa nama baik.
Malam itu, Rania berlutut di samping Arka yang sedang belajar. "Nak, kamu bikin Bunda bangga. Apapun hasilnya nanti, Bunda sudah bahagia punya kamu." Arka menoleh, memeluk ibunya. Arka janji, "Bun, suatu hari nanti, Arka akan bikin semua orang yang pernah meremehkan Bunda menyesal." Mimpi yang semakin dekat. Perlahan-lahan, usaha kue Rania semakin berkembang. Pesanan tak hanya datang dari tetangga, tapi juga dari acara besar seperti hajatan dan pesta pernikahan. Arka sering membantu membuat desain sederhana untuk kemasan kue, hasil belajar otodidaknya dari komputer sekolah. "Bunda, kalau kita kemas kuenya lebih bagus, pasti orang lebih tertarik beli," katanya penuh semangat. Rania tersenyum. "Wah, anak Bunda sudah kayak pengusaha aja." Arka pun mulai bermimpi. Ia ingin menjadi seorang arsitek terkenal, membangun rumah besar untuk ibunya, rumah yang tak lagi membuat mereka merasa hina karena diusir. Mimpi itu ia ceritakan pada gurunya, dan semua orang yang mendengarnya tahu bahwa anak itu memiliki semangat yang tak biasa. Bayangan masa lalu. Namun, meski hidup mereka mulai berubah, bayangan masa lalu belum benar-benar hilang. Sesekali, mereka masih mendengar kabar tentang Farhan dan keluarganya. Farhan kini hidup dalam tekanan rumah tangga baru yang tak harmonis, sementara Bu Mirna, mertua yang dulu mengusir Rania, masih sering menebar gosip di lingkungan sekitar. Apapun kata mereka, "Nak, kita tidak boleh benci. Biar waktu yang membuktikan. Tuhan pasti adil," kata Rania suatu malam. Arka mengangguk, tapi di balik matanya, ada api kecil yang menyala. Ia tidak pernah lupa bagaimana ibunya diperlakukan. Dalam hati, ia bertekad, suatu hari nanti, mereka semua akan melihat siapa sebenarnya yang salah. Cahaya harapan. Saat Arka memenangkan lomba tingkat kota dan mendapat beasiswa, seluruh sekolah bertepuk tangan bangga. Rania hadir di aula, berdiri di antara orang tua murid lainnya, dengan air mata mengalir tanpa henti. Bukan karena sedih, melainkan bahagia. Akhirnya, penantiannya berbuah. Di panggung, Arka memegang piala dan berkata lantang, "Piala ini untuk Bundaku. Karena tanpa beliau, aku bukan siapa-siapa. Terima kasih, Bunda." Suara tepuk tangan bergemuruh. Rania memeluk Arka erat setelah acara berakhir. Untuk pertama kalinya, ia merasa perjuangannya tidak sia-sia. Jalan mereka mungkin masih panjang, tapi mimpi yang dulu hanya hayalan kini terasa semakin dekat. Waktu berjalan cepat. Arka kini beranjak remaja akhir. Wajahnya semakin matang, tatapannya tajam penuh percaya diri. Prestasinya di sekolah membuat banyak orang kagum. Bahkan ia sering menjadi pembicara muda dalam seminar pelajar. Sementara itu, usaha kue Rania semakin berkembang, hingga mereka berhasil membuka sebuah toko kecil di pusat kota. Rania tak pernah menyangka, hidup yang dulu penuh luka kini perlahan berubah menjadi cerita kebanggaan. Namun takdir punya cara unik mempertemukan masa lalu yang sudah lama ingin ia lupakan. Pertemuan pertama. Hari itu, Arka mendapat undangan untuk menjadi perwakilan sekolah dalam lomba debat tingkat provinsi. Acara diadakan di sebuah gedung megah di kota. Rania hadir, duduk di kursi penonton dengan hati berdebar menyaksikan putranya berpidato dengan lantang dan penuh wibawa. Namun tanpa ia sadari, di barisan penonton lainnya, Farhan, mantan suami yang telah menceraikannya bertahun-tahun lalu, juga hadir. Bukan untuk Arka, melainkan menemani anak tirinya dari pernikahan baru. Saat pandangan Farhan tanpa sengaja jatuh ke arah panggung, tubuhnya menegang. Anak yang dulu ia ragukan, anak yang dulu ia biarkan terusir bersama ibunya, kini berdiri gagah dengan kepercayaan diri yang memukau. "Itu Arka?"
bisiknya lirih. Tatapan yang membakar. Ketika acara berakhir, Rania bergegas menghampiri Arka. Mereka berpelukan, dan semua orang bisa melihat betapa eratnya ikatan ibu anak itu. Dari kejauhan, Farhan menyaksikan dengan wajah sulit terbaca, antara terkejut, menyesal, dan tak percaya. Arka pun menyadari ada seseorang yang menatapnya. Saat ia menoleh, matanya bertemu dengan sosok lelaki itu. Ada jeda sejenak. Hening. Arka tahu, itu adalah ayah kandung yang telah membuangnya. Wajah Arka mengeras. Tatapannya dingin. Ia tidak berlari memeluk seperti anak kecil yang merindukan kasih sayang ayah. Sebaliknya, ia hanya berdiri tegak di samping ibunya, seolah ingin menunjukkan, inilah aku sekarang, anak yang dulu kau campakan. Farhan menunduk. Dadanya bergemuruh. Rasa bersalah mulai menggerogoti. Dialog yang menyakitkan. Setelah kerumunan bubar, Farhan memberanikan diri mendekat. Rania. Suaranya pelan, nyaris bergetar. Rania menoleh. Wajahnya seketika dingin. Farhan. Hanya satu kata. Tanpa emosi, tanpa rindu. Farhan lalu melirik Arka, yang kini berdiri menjulang dengan tubuh tegap dan tatapan tajam. Arka, kamu sudah besar sekarang. Arka hanya menatapnya. Tidak ada senyum, tidak ada jawaban. Hanya diam, tapi diam itu lebih menusuk daripada 1000 kata. Rania kemudian berkata tenang namun penuh ketegasan. Kamu sudah memilih jalanmu dulu, Farhan. Tidak perlu lagi muncul di hidup kami. Aku dan Arka sudah baik-baik saja. Farhan mencoba menyela. Aku menyesal, Ran. Saat aku lihat dia tadi di atas panggung, aku sadar, aku salah besar. Rania tersenyum miris. Penyesalanmu sudah terlambat. Anak yang dulu kamu hina, kini tumbuh jadi kebanggaan. Dan ingat, semua ini terjadi tanpa sedikit pun bantuanmu. Arka menambahkan, suaranya berat namun tegas. Aku tidak butuh pengakuanmu, ayah. Bagi aku, bunda sudah cukup menjadi segalanya. Farhan terpukul. Kata, ayah, yang diucapkan Arka bukan dengan rasa hormat, melainkan sebagai pengingat bahwa ia hanyalah ayah biologis yang telah gagal. Hati yang tertutup. Pertemuan itu berakhir tanpa pelukan, tanpa maaf, tanpa air mata bahagia. Rania menggandeng Arka pergi, meninggalkan Farhan yang berdiri kaku di belakang. Lelaki itu menatap punggung anak dan mantan istrinya. Hatinya perih melihat kenyataan. Keluarga yang dulu ia buang kini jauh lebih bahagia tanpa dirinya. Di dalam hati Farhan bergemuruh rasa sesal. Namun ia tahu, pintu itu sudah tertutup rapat. Rania dan Arka telah menemukan jalan mereka sendiri. Jalan yang tidak lagi menyisakan tempat untuknya. Sementara Rania berjalan sambil menggenggam tangan Arka erat-erat. Nak, kamu sudah lihat kan? Masa lalu itu tidak bisa menyentuh kita lagi. Kita sudah menang. Arka tersenyum tipis. Iya. Bun, dan ini baru permulaan. Aku akan buktikan lebih banyak lagi, supaya mereka semakin menyesal. Mata Rania berkaca-kaca. Dalam hatinya, ia sadar, pertemuan tak terduga itu hanyalah awal dari babak baru. Babak di mana masa lalu perlahan-lahan akan menyaksikan kebangkitan anak yang dulu mereka buang. Setelah pertemuan tak terduga itu, kabar tentang Arka mulai sering terdengar di masyarakat. Prestasi demi prestasi ia raih, hingga namanya mulai dikenal bukan hanya di sekolah, tetapi juga di tingkat kota. Media lokal beberapa kali menulis kisah tentangnya. Anak dari keluarga sederhana yang cerdas, berprestasi, dan penuh dedikasi. Kisah itu menjadi bahan perbincangan luas. Ironisnya,
Semakin nama Arka harum, semakin banyak orang yang tahu bahwa ia adalah anak yang dulu ditolak oleh ayah kandungnya sendiri. Gosip itu menyebar, dan lambat laun sampai juga ke telinga keluarga Farhan. Luka yang kembali terbuka. Suatu malam, Farhan dipanggil oleh istrinya yang sekarang, Maya. Wajah Maya memerah karena marah. Farhan, apa ini benar? Anak yang sering masuk koran itu Arka, anakmu dengan Rania? Serunya sambil menunjuk layar ponsel yang menampilkan artikel berita. Farhan hanya terdiam. Wajahnya pucat. Maya menatapnya tajam. Orang-orang mulai membicarakan kita. Mereka bilang kita kejam karena membuang anak yang ternyata jenius. Aku malu. Farhan, keluarga kita dipermalukan. Anak tirinya, Kevin, yang juga hadir di ruang tamu, menimpali dengan sinis. Jadi benar ya, aku kalah pintar dari anak yang dulu bapak campakan? Malu-maluin. Ucapan itu membuat dada Farhan semakin sesak. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia benar-benar merasakan beban dari keputusan bodohnya di masa lalu. Acara besar yang membuka aib. Tak lama setelah itu, Arka kembali mendapat kesempatan tampil, kali ini dalam seminar tingkat provinsi tentang kepemudaan. Acara itu diliput oleh televisi lokal, dihadiri banyak pejabat, guru, bahkan masyarakat umum. Rania duduk di barisan depan, mengenakan busana sederhana namun anggun, mendampingi putranya. Saat Arka naik ke panggung, semua mata tertuju padanya. Dengan suara lantang, ia berkata, "Dulu, saya adalah anak yang dianggap tidak pantas. Saya pernah dibuang, ditolak, dan dihina hanya karena wajah saya tidak dianggap mirip dengan ayah kandung saya. Tapi lihatlah saya sekarang. Saya berdiri di sini bukan karena bantuan orang-orang yang membuang saya, melainkan karena doa dan perjuangan seorang ibu hebat yang tidak pernah menyerah." Ruangan mendadak hening. Kata-kata itu menancap kuat di hati semua yang hadir. Di antara penonton, tanpa sepengetahuan Arka, Farhan dan keluarganya juga hadir. Mereka datang karena undangan formal, tanpa tahu Arka akan menjadi salah satu pembicara utama. Dan saat nama mereka seolah tersindir langsung, wajah mereka memerah. Beberapa orang bahkan menoleh ke arah Farhan dengan tatapan heran dan penuh penilaian. Malu di depan semua orang. Setelah acara berakhir, banyak wartawan yang mendekati Arka dan Rania. Mereka meminta wawancara, menulis kisah perjuangan ibu dan anak itu sebagai inspirasi. Sementara itu, Farhan mencoba keluar dari ruangan dengan wajah menunduk. Namun bisik-bisik orang di sekelilingnya jelas terdengar. "Itu kan ayahnya Arka." "Ya. Katanya dulu dia buang anaknya sendiri." Memalukan sekali, punya anak sehebat itu tapi malah dicampakan. Maya menunduk penuh rasa malu. Kevin menatap ayah tirinya dengan jijik, dan Farhan hanya bisa menggertakkan gigi menahan rasa malu yang membakar wajahnya. Tatapan balas dendam. Saat Rania dan Arka hendak pulang, mereka tanpa sengaja berpapasan dengan Farhan dan keluarganya di pintu keluar. Farhan berusaha bicara. "Arka, Rania, tolong dengar dulu penjelasanku." Namun Arka langsung menyela. Suaranya dingin tapi tajam. "Tidak ada yang perlu dijelaskan. Hari ini semua orang sudah tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan ayah, biar semua orang tahu, aku tidak butuh pengakuanmu. Aku bangga hanya pada bunda." Rania menambahkan dengan tatapan penuh wibawa. "Sekarang giliran kamu dan keluargamu yang menunduk malu. Farhan, kami sudah melewati masa sulit, dan kami menang." Farhan tercekat, tak mampu menjawab. Maya menatapnya dengan kebencian, sementara Kevin berbisik sinis. Benar-benar memalukan. Kekalahan yang menyakitkan. Malam itu,
Nama Arka semakin dikenal, bahkan trending di media sosial lokal. Banyak yang menulis kisahnya sebagai anak jenius yang dibuang ayahnya. Semua orang terinspirasi oleh perjuangan Rania dan Arka, sekaligus mengecam Farhan dan keluarganya. Bagi Farhan, itu adalah pukulan telak. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar kalah, bukan hanya di mata keluarga barunya, tapi juga di mata masyarakat luas. Sementara di rumah sederhana mereka, Rania memeluk Arka erat-erat. "Kamu sudah buktikan, Nak. Kita tidak perlu membalas dengan dendam. Kita cukup buktikan dengan keberhasilan." Arka tersenyum, namun di matanya masih ada api yang membara. "Ini baru awal, Bunda. Aku belum selesai." Setelah berita tentang Arka tersebar luas di media lokal dan menjadi bahan pembicaraan masyarakat, nama Rania dan Arka dielu-elukan sebagai sosok inspiratif. Semua orang memuji kegigihan seorang ibu tunggal dan anaknya yang tumbuh berprestasi meski pernah dicampakan. Namun di sisi lain, berita itu juga sampai ke telinga Bulena, ibu Farhan sekaligus nenek kandung Arka yang dulu ikut mengusir Rania dari rumah. Luka lama yang terkuak. Malam itu, Bulena duduk di ruang tamunya sambil membaca koran yang memuat wajah Arka dan Rania. Judulnya jelas tertulis, "Arka, anak yang dulu ditolak, kini harumkan nama kota dengan prestasi." Tangannya bergetar. Mata tuanya nanar menatap wajah Arka yang terpampang besar di halaman depan. Wajah itu, meski tidak mirip dengan Farhan sepenuhnya, menyimpan sorot mata yang mengingatkannya pada dirinya sendiri di masa muda. Air mata tiba-tiba jatuh tanpa bisa ia tahan. "Ya Allah, ini cucuku. Cucu yang dulu aku usir. Aku hina, hanya karena prasangka bodohku." Rasa bersalah yang menghantam. Ketika Farhan pulang, Bulena langsung menatapnya dengan marah bercampur sedih. "Farhan, kau lihat ini? Arka, cucuku, sekarang dipuji semua orang. Dan kita jadi bahan hinaan." Farhan menunduk, suaranya lemah. Aku menyesal, Bu." Bulena menepuk meja keras. "Penyesalanmu sudah tidak ada artinya. Kau tahu, setiap orang di pasar, di pengajian, di arisan, semua menunjuk aku dengan tatapan merendahkan. Mereka bilang aku nenek yang kejam karena mengusir darah daging sendiri." Suaranya pecah, air mata mengalir deras. "Aku yang dulu merasa terhormat karena punya menantu seperti Rania, kini harus menanggung malu karena kebodohan kita sendiri." Pertentangan hati. Malam itu, Bulena tidak bisa tidur. Bayangan saat ia mengusir Rania sambil berkata, "Anak ini bukan cucuku, wajahnya tidak mirip Farhan," terus menghantui pikirannya. Kini, anak yang ia usir itu berdiri gagah, menjadi kebanggaan kota, sementara dirinya hanya bisa menunduk malu. Dalam hati kecilnya, Bulena ingin sekali menemui Rania dan Arka. Ia ingin memeluk cucunya, meminta maaf, dan mengakui kesalahannya. Namun harga dirinya menahan. Bagaimana mungkin ia, yang dulu dengan lantang mengusir, kini kembali dengan wajah penuh penyesalan? Reaksi keras di hadapan keluarga. Beberapa hari kemudian, saat keluarga besar berkumpul, gosip tentang Arka kembali dibicarakan. Ada yang berdecak kagum, ada juga yang menuding keluarga Farhan kejam. Seorang kerabat berkata, "Sayang sekali ya, Bulena. Cucu ibu hebat sekali, tapi tumbuh tanpa kasih sayang dari keluarganya sendiri." Ucapan itu menusuk Bulena. Ia merasa dipermalukan di hadapan keluarga besarnya. Dengan suara bergetar ia hanya menjawab, Aku salah besar." Farhan yang duduk di sampingnya semakin menunduk, tak berani menatap siapapun. "Maya,
istri barunya, malah semakin muak dan merasa nama keluarganya tercoreng. Hati yang mulai luluh. Di malam yang sepi, Bulena akhirnya memberanikan diri menulis sebuah surat. Tangannya gemetar saat menuliskan kata-kata. Untuk Arka, cucuku yang berharga. Nenek, nenek telah salah besar. Nenek menolakmu, mengusirmu, dan menghinamu. Padahal darahmu mengalir dari keluarga ini. Nenek malu. Nak, nenek ingin kau tahu, meski nenek tak pantas, nenek bangga padamu. Maafkan nenekmu yang keras hati ini. Namun setelah surat itu selesai ditulis, ia hanya menatapnya lama-lama. Ia tidak tahu apakah ia punya keberanian untuk benar-benar memberikan surat itu kepada Arka dan Rania. Penyesalan yang membakar. Hari-hari berikutnya, Bulena menjadi gelisah. Ia mulai enggan keluar rumah, takut menghadapi cibiran tetangga. Hatinya teriris setiap kali melihat berita tentang Arka. Bukan hanya karena bangga, tapi juga karena menyadari cucunya tumbuh hebat tanpa sedikit pun kasih sayangnya. Dan bagi Bulena, itu adalah hukuman paling menyakitkan dalam hidupnya. Hari itu suasana rumah keluarga Farhan sangat kacau. Setelah penghinaan besar yang diterima di depan publik karena ulah Arka yang sukses mempermalukan Farhan dan keluarganya, rasa malu tak kunjung hilang. Para tetangga berbisik-bisik, rekan bisnis menjauh, dan nama baik keluarga yang dulu dijunjung tinggi kini terjun bebas. Bulena, yang dulu paling lantang mengusir Rania dengan hinaan pedas, kini mulai merasakan penyesalan yang dalam. Malam demi malam ia tak bisa tidur dengan tenang. Bayangan wajah cucu yang ia usir sejak bayi selalu hadir di benaknya. Dalam hatinya, Bulena mulai bertanya-tanya, apakah ini karma atas perlakuanku dulu? Apakah ini akibat aku membuang darah dagingku sendiri? Beberapa hari kemudian, Bulena memberanikan diri untuk menemui Arka. Ia tahu Arka sering menghadiri seminar dan pertemuan bisnis di sebuah hotel mewah di pusat kota. Dengan langkah penuh kegugupan, Bulena datang, menyusup di antara kerumunan tamu. Dari kejauhan ia melihat sosok pemuda gagah dengan jas hitam elegan, tersenyum ramah pada semua orang. Itulah Arka, cucu yang dulu ia usir tanpa belas kasihan. Hatinya bergetar. Bulena tak kuasa menahan air mata. Ya Allah, dia cucuku, betapa besar dan sukses dia sekarang, bisiknya lirih. Setelah acara selesai, Bulena memberanikan diri menghampiri Arka. Arka, suaranya bergetar. Arka yang sedang bersalaman dengan beberapa kolega tiba-tiba terdiam. Ia menoleh dan melihat wajah seorang wanita tua dengan rambut mulai memutih. Wajahnya yang penuh keriput namun matanya tampak basah. Seketika hatinya bergejolak. Ia mengenali sosok itu dari cerita ibunya. Bulena? Tanya Arka dengan nada dingin namun penuh waspada. Bulena menunduk. Air matanya jatuh deras. Iya, nak, aku nenekmu. Nenek yang dulu mengusirmu. Maafkan nenek. Arka, tolong beri nenek kesempatan. Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan. Arka merasa dadanya sesak, antara marah, kecewa, sekaligus iba. Ia teringat cerita ibunya tentang bagaimana mereka diusir dengan hinaan. Bagaimana ibunya menangis di jalan sambil menggendong dirinya yang masih bayi. Arka menatap Bulena dengan tajam. Nenek, dulu waktu ibu diusir, waktu aku dianggap aib, apa nenek pernah berpikir kalau darah daging yang nenek buang ini akan berdiri di sini, di depan nenek, sebagai seorang laki-laki yang bisa membanggakan ibunya? Bulena terisak. Nenek salah. Nak, nenek buta. Nenek terlalu membela ayahmu waktu itu. Nenek hanya percaya pada fitnah. Tidak pernah mencoba mencari kebenaran. Tolong, beri nenek kesempatan untuk menebus semua dosa ini.
Arka terdiam cukup lama. Hatinya berkecamuk hebat. Sebagian dirinya ingin membalas dengan dingin, membuat Bulena merasakan sakit yang dulu ibunya tanggung. Tapi ada sisi lain dari dirinya. Ajaran ibunya tentang sabar dan tidak menjadi manusia penuh dendam yang menahannya. Aku tidak bisa memberi jawaban sekarang, kata Arka akhirnya. Aku butuh waktu. Aku tidak mau membuat keputusan tanpa seizin ibu. Karena semua luka ini berasal dari bagaimana nenek memperlakukan ibu. Kalau ingin bicara lagi, bicara pada ibu dulu. Aku hanya anak yang akan selalu berdiri di pihaknya. Bulena menangis semakin keras. Tubuhnya gemetar. Tapi ia mengangguk. Iya, nak, iya, nenek akan menemui Rania. Nenek rela bersujud kalau perlu. Asal kau tahu, nenek menyesal. Nenek benar-benar menyesal. Arka pun melangkah pergi dengan langkah tegas, meninggalkan Bulena dalam tangis penyesalan yang menghantui. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, Bulena merasa dirinya benar-benar hancur, kehilangan cucu yang ia buang, dan kini berharap diberi kesempatan sekecil apapun untuk kembali diterima. Hari itu senja tampak lebih berat dari biasanya. Rania baru saja pulang dari kantornya ketika seseorang mengetuk pintu rumahnya dengan tergesa. Arka, yang sudah lebih dulu pulang, membukakan pintu. Ternyata di depan pintu berdiri seorang perempuan tua dengan tubuh agak membungkuk, rambut sebagian memutih, mata sembab bekas tangisan. Arka langsung mengenalinya. Bulena. Ia menoleh pada ibunya. "Ibu, ada tamu," ujar Arka pelan. Nadanya berat. Rania yang sedang melepas kerudungnya segera keluar. Begitu matanya bertemu dengan Bulena, tubuhnya seketika kaku. Wajah itu, wajah yang dulu mengusirnya, wajah yang pernah menghina dirinya dan anaknya dengan kata-kata yang menusuk hati. Semua memori pahit itu seakan kembali hidup. "Rania," suara Bulena lirih, penuh getar. "Ini, aku, Lena." Rania menatap tajam, menahan air mata sekaligus amarah yang berkecamuk. "Aku tahu kau siapa. Apa yang kau inginkan? Belasan tahun lalu kau yang melemparkan aku dan bayiku keluar rumah, tanpa rasa iba, tanpa sedikit pun belas kasihan. Dan sekarang kau berdiri di depan rumahku. Untuk apa? Menertawakan aku lagi." Bulena terisak. Kedua tangannya gemetar. Ia menangkupkan telapak tangannya, seolah memohon. "Tidak, Rania, aku tidak datang untuk itu. Aku datang untuk meminta maaf. Aku salah. Aku buta karena amarah. Buta karena membela anakku yang saat itu tidak mampu menjadi seorang suami. Semua kebencian itu adalah dosa besar yang kini menjerat hatiku. Tolong, Rania, maafkan aku." Rania merasakan dadanya sesak. Ia teringat malam itu, malam ketika ia keluar dari rumah mertuanya sambil menggendong Arka yang masih merah, dalam hujan deras, tanpa tempat tujuan. Kata-kata penghinaan Bulena masih jelas terngiang di telinganya. "Anak ini bukan darah daging keluarga kami. Pergi, Rania, kau aib bagi keluarga kami." Air mata Rania jatuh, tapi suaranya tetap tegas. "Bulena, luka itu terlalu dalam. Apa kau tahu bagaimana aku berjuang membesarkan Arka seorang diri? Kau bahkan tidak mau menoleh ketika aku menangis di depan pintu rumahmu. Dan sekarang, setelah anakku tumbuh besar, sukses, dan membuatmu malu, kau datang membawa maaf." Bulena jatuh berlutut, membuat Arka yang menyaksikan ikut terkejut. "Iya, Rania, aku pantas dihina. Aku pantas diperlakukan sebagai orang yang tak tahu diri. Tapi biarkan aku menebus kesalahanku. Biarkan aku sekadar merasakan kasih cucuku meski hanya sejenak. Aku sudah tua,
Aku tidak ingin membawa penyesalan ini sampai mati. Keheningan panjang menyelimuti ruang tamu. Rania menutup wajahnya dengan telapak tangan, menangis tersedu-sedu. Arka berdiri di samping ibunya, menggenggam tangannya. "Ibu," katanya lembut, "aku tahu semua sakit yang ibu rasakan. Tapi aku juga tahu, hati ibu tidak pernah diajarkan untuk membenci. Keputusan ada di tangan ibu, bukan aku." Rania menatap Bulena yang masih berlutut. Hatinya berkecamuk hebat, antara dendam yang belum padam dan ajaran hidup yang selalu ia pegang. Jangan jatuh ke jurang yang sama dengan orang yang menyakitimu. Akhirnya Rania menarik napas panjang. Aku tidak bisa melupakan, tapi mungkin aku bisa belajar memaafkan. Namun ingat, Bulena, maafku tidak berarti aku akan membiarkan masa lalu hilang begitu saja. Kau harus menerima kenyataan bahwa luka ini akan selalu ada. Bulena menangis semakin keras, tapi kali ini ada sedikit kelegaan di wajahnya. Ia menyentuh tangan Rania dengan gemetar. Terima kasih, Rania. Kau lebih mulia dariku. Semoga Allah membalas kebaikan hatimu." Arka tersenyum tipis, meski hatinya masih penuh luka. Ia tahu, pertemuan ini hanyalah awal dari perjalanan panjang rekonsiliasi antara ibunya dan neneknya. Dan satu hal yang pasti, hari itu menjadi titik balik besar bagi Bulena, yang akhirnya menyadari bahwa kasih seorang ibu dan keteguhan seorang anak jauh lebih kuat daripada segala kebencian yang pernah ia tanamkan. Setelah kejadian memalukan di seminar Arka dan Rania, hidup Farhan berubah drastis. Nama baiknya di lingkungan sosial dan bisnis hancur. Rekan-rekan bisnis mulai menjauh, dan kontrak-kontrak penting yang dulu mudah ia dapat kini tertunda atau dibatalkan. Orang-orang di lingkungan kompleks perumahannya bersikap sinis. Bahkan gosip tentang Arka yang sukses dan Farhan yang dulu membuang anak sendiri menjadi bahan perbincangan sehari-hari. Tekanan di rumah. Di rumah, suasana semakin tegang. Istri Farhan, Maya, terus mengomel tentang aib yang menimpa keluarga mereka. "Kau lihat, Farhan? Anak tiri kita menjadi bahan gosip kota. Semua orang tertawa di belakang kita. Kau harusnya memikirkan bagaimana menghadapi situasi ini." Anak tirinya, Kevin, pun mulai menunjukkan sikap sinis. Setiap kali nama Arka disebut, ia menatap Farhan dan berkata dengan nada mengejek, "Kalau ayah dulu tidak begitu kejam, mungkin aku yang berdiri di atas panggung, bukan Arka." Farhan hanya bisa menunduk. Ia sadar, kekuatan dan otoritasnya di rumah sudah mulai memudar. Rasa bersalah yang selama ini ditekan kini muncul kembali dengan kekuatan yang menghancurkan. Kehilangan kepercayaan. Di lingkungan bisnis, reputasinya hancur. Beberapa klien lama membatalkan kontrak setelah mendengar kisahnya tersebar di media. Beberapa karyawan pun mulai mempertanyakan kepemimpinannya. Farhan merasa posisinya tidak lagi dihormati seperti dulu. Suatu malam, saat duduk sendirian di ruang kerja, Farhan menatap foto lama Rania dan Arka yang pernah ia simpan di laci. Ia menyesali semua keputusannya. Perceraian, pengusiran, dan pengabaian terhadap anak sendiri. "Kenapa aku begitu bodoh?" gumamnya lirih. "Kenapa aku tidak menghargai mereka saat masih bisa?" Namun, penyesalan itu datang terlambat. Arka kini berdiri kokoh, dan Rania hidup bahagia dan sukses tanpa dirinya. Kehidupan sosial yang memburuk. Selain tekanan internal keluarga, kehidupan sosial Farhan juga memburuk. Tetangga yang dulu hormat padanya kini menatap sinis. Undangan pertemuan sosial dan arisan mulai berkurang. Setiap kali ia menghadiri acara publik, pasti ada yang menyebut nama Arka dan Rania, menyinggung kesalahan masa lalunya.
Bulena, yang awalnya juga menjadi korban rasa malu, kini mulai menutup diri dari banyak kegiatan sosial. Ia tahu reputasinya tercoreng karena keputusan masa lalunya. Sejak melihat cucunya tumbuh dewasa dan sukses, Bulena mulai sadar bahwa segala hinaan dan kebanggaan palsu yang ia bangun di masa lalu hanyalah omong kosong. Farhan dan rasa sesal yang menghantui. Farhan kini sering menatap anak-anaknya yang lain dengan rasa bersalah, membayangkan betapa berbeda nasib Arka jika ia tidak bertindak egois. Ia sadar bahwa anak-anak yang masih tinggal bersamanya mungkin tidak akan mengalami hal yang sama seperti Arka. Tetapi ia tahu bahwa kehilangan hubungan dengan Arka adalah konsekuensi paling pahit yang harus ia tanggung. Di malam hari, Farhan sering termenung sendirian. Ia merasa seperti hidupnya terjebak dalam bayangan masa lalu yang tak bisa diubah. Tiap kali melihat berita tentang Arka, hatinya hancur. Kesuksesan anaknya menjadi cermin kegagalannya sendiri. Titik balik. Farhan mulai mencoba memperbaiki diri, meskipun ia tahu kesempatan untuk memperbaiki hubungannya dengan Arka mungkin sudah tertutup rapat. Ia mulai lebih memperhatikan Maya dan Kevin, mencoba menjadi suami dan ayah yang lebih baik, namun bayangan kegagalannya dulu tetap menghantui. Maya pun mulai menyadari bahwa membangun kehidupan bahagia dengan Farhan bukanlah hal mudah. Nama keluarga mereka kini tercoreng, dan kepercayaan sosial yang hilang sulit untuk dipulihkan. Farhan akhirnya sadar satu hal, tidak ada yang lebih berharga daripada menghargai keluarga sendiri sejak awal. Namun, pelajaran itu datang terlambat, dan harga yang harus dibayar sangat mahal, kehilangan kesempatan untuk mencintai dan membangun hubungan dengan Arka, putra yang dulu ia abaikan. Waktu berjalan cepat. Setelah semua gejolak masa lalu perlahan mereda, hidup Arka dan Rania justru semakin bersinar. Arka yang semakin bersinar. Nama Arka kini semakin dikenal luas. Perusahaan rintisannya berkembang pesat, dan ia sering diundang sebagai pembicara di berbagai seminar bergengsi. Banyak anak muda mengidolakan Arka bukan hanya karena kesuksesan bisnisnya, tapi juga karena kisah hidupnya yang penuh perjuangan bersama sang ibu. Sebuah media besar bahkan menobatkannya sebagai tokoh muda inspiratif tahun ini. Dalam wawancara, Arka selalu menekankan satu hal. Saya berdiri di sini berkat doa seorang ibu. Semua kerja keras saya tak ada artinya tanpa restu dan kasih sayangnya. Ucapan itu membuat Rania tak kuasa menahan air mata haru setiap kali melihat anaknya di layar televisi atau membaca berita tentangnya di surat kabar. Kehidupan Rania yang damai. Setelah masa-masa sulit berlalu, Rania kini hidup dengan penuh ketenangan. Ia sudah tidak lagi dihantui masa lalu. Rumah sederhana yang dulu penuh air mata kini berubah menjadi tempat penuh tawa dan kebahagiaan. Rania juga membuka sebuah usaha kecil yang bergerak di bidang kuliner, dibantu oleh sahabat-sahabat lamanya yang selalu mendukung. Usaha itu berkembang pesat, berkat campur tangan Arka yang membantu dari sisi manajemen dan pemasaran. Rania tidak hanya menjadi ibu rumah tangga, tapi juga seorang wanita mandiri yang dihormati di lingkungannya. Di setiap langkah, ia selalu merasa bersyukur. Bagi Rania, kebahagiaan terbesar bukanlah harta atau kedudukan, melainkan melihat Arka tumbuh menjadi pria yang rendah hati dan membanggakan. Ikatan ibu dan anak yang tak tergantikan. Hubungan Rania dan Arka begitu kuat, seakan mereka ditempa bersama oleh badai kehidupan. Setiap pagi, Arka selalu menyempatkan diri sarapan bersama ibunya, meskipun jadwalnya padat. Bagi Arka, kebersamaan kecil itu lebih berharga daripada gemerlap dunia luar. Ibu, ingat waktu kita dulu sering makan hanya dengan garam dan nasi? Tanya Arka suatu pagi sambil tersenyum. Rania tertawa lirih, meski matanya berkaca-kaca. Tentu saja ingat. Dan lihat sekarang, kita bisa makan apa saja. Tapi yang membuatku bahagia bukan makanannya, Nak,
melainkan karena kita melewati semuanya bersama. Arka menggenggam tangan ibunya erat. Aku janji, Bu, tidak akan pernah ada hari di mana ibu merasa sendiri lagi. Semua yang kumiliki sekarang, milik ibu juga. Keluarga yang bahagia. Suasana rumah Rania kini selalu hangat. Arka sering membawa rekan bisnis atau sahabat-sahabatnya berkunjung, memperkenalkan ibunya dengan bangga. Para tamu selalu kagum pada sosok Rania yang sederhana namun penuh wibawa. Tak jarang, mereka berkata, tidak heran Arka bisa sukses. Dengan ibu seperti Bu Rania, ia pasti mendapat kekuatan luar biasa. Rania hanya tersenyum, merasa semua perjuangannya terbayar lunas. Bayangan masa lalu yang semakin memudar. Meski sesekali kabar tentang Farhan dan keluarganya sampai ke telinga Rania, ia memilih untuk tidak terpengaruh. Luka masa lalu memang tidak bisa hilang, tetapi Rania tidak lagi membiarkan luka itu mengendalikan hidupnya. Baginya, masa lalu hanyalah pelajaran berharga. Yang penting adalah masa kini, membangun kebahagiaan dengan Arka, melihat anaknya melangkah lebih jauh, dan menikmati buah dari semua pengorbanan. Cahaya masa depan. Arka pun sudah mulai merencanakan langkah besar berikutnya, memperluas perusahaannya ke luar negeri. Ia mengajak ibunya untuk ikut serta dalam perjalanan ke luar negeri pertamanya sebagai bentuk penghormatan. Bu, aku ingin ibu melihat dunia bersamaku. Karena semua ini bukan hanya mimpiku, tapi juga mimpi kita berdua. Rania hanya bisa menangis bahagia. Baginya, perjalanan panjang penuh luka, air mata, dan perjuangan kini terbayar dengan kebahagiaan nyata. Ia sadar, Tuhan tidak pernah tidur, dan kesabaran akhirnya membawanya pada kehidupan yang penuh berkah. Hari-hari mereka kini dipenuhi senyum dan doa. Keluarga kecil yang dulu dianggap aib kini justru tumbuh menjadi inspirasi bagi banyak orang. Waktu berjalan cepat. Arka kini tidak hanya dikenal sebagai anak hebat dan sosok inspiratif, tetapi juga sebagai pria dewasa yang siap memulai babak baru dalam hidupnya. Persiapan pernikahan Arka dan Fania. Arka bertemu Fania, seorang wanita cerdas dan hangat, saat bekerja sama dalam sebuah proyek sosial untuk anak-anak kurang mampu. Perlahan, rasa saling mengagumi tumbuh menjadi cinta yang matang. Fania bukan hanya menawan secara fisik, tetapi juga memiliki hati yang tulus dan pengertian, sesuatu yang Arka hargai setelah melewati perjalanan panjang hidupnya. Saat Arka melamar Fania, Rania menjadi saksi haru di balik senyum bahagia putranya. Bu, aku ingin ibu yang berdiri di sampingku saat hari besar ini. Tanpamu, aku tidak akan menjadi pria yang bisa membuat keputusan ini, kata Arka penuh rasa hormat. Rania menatap anaknya. Air mata haru jatuh di pipinya. Tentu saja, Nak. Aku akan selalu ada di sisimu, dalam setiap langkahmu. Hari pernikahan yang penuh bahagia. Hari pernikahan Arka dan Fania berlangsung meriah, namun penuh kehangatan. Rania, dengan pakaian sederhana namun anggun, meneteskan air mata haru saat melihat putranya melangkah menuju pelaminan. Bulena, yang sudah mulai merasakan rekonsiliasi dengan Rania, hadir dengan hati yang berat tetapi penuh penyesalan. Ia menunduk saat bertemu Rania, namun Rania menyambutnya dengan senyum tulus. Mari kita lupakan masa lalu, Bulena. Hari ini adalah hari kebahagiaan, bukan hari dendam. Arka dan Fania melangsungkan akad dan resepsi dengan penuh sukacita. Senyum Rania, bahagia dan bangga, menjadi sorotan semua tamu. Ia menyadari bahwa semua perjuangan dan penderitaan masa lalu kini terbayar. Anak yang dulu ia besarkan seorang diri kini menemukan kebahagiaan sejati. Rania menikmati masa tua. Setelah pernikahan Arka,
Rania mulai menikmati masa tuanya dengan damai. Ia lebih banyak menghabiskan waktu untuk dirinya sendiri, berkebun, membaca buku, dan sesekali melakukan perjalanan ringan bersama teman-temannya. Setiap kali Arka dan Fania mengunjungi rumahnya, Rania selalu merasa hangat. Ia senang melihat cucu-cucunya, anak-anak Arka, berlarian di halaman rumah, mengisi rumah sederhana itu dengan tawa dan keceriaan. Rania tahu, kehidupan yang dulu penuh luka kini berubah menjadi rumah yang penuh cinta dan kebahagiaan. Ia merasa semua penderitaan, air mata, dan pengorbanan yang ia lakukan selama bertahun-tahun kini menemukan maknanya. Arka sebagai anak yang bertanggung jawab. Arka juga menjadi sosok anak yang penuh tanggung jawab. Ia selalu menyempatkan waktu untuk ibunya meskipun kesibukan bisnis dan keluarganya baru sangat padat. Malam-malam tertentu, ia duduk bersama Rania, bercerita tentang perjalanan hidupnya, dan mendengarkan nasihat bijak ibunya. Arka, nak, kebahagiaan itu bukan hanya soal harta atau kesuksesan, tapi soal cinta dan keluarga. Jangan pernah lupakan itu, kata Rania. Arka mengangguk, tersenyum. Aku beruntung punya ibu seperti ibu, Bu. Semua yang kumiliki sekarang, semua kesuksesan dan kebahagiaan ini, berawal dari ibu. Titik kebahagiaan sejati. Rania kini tahu, titik bahagia sejati bukan hanya ketika anaknya sukses atau menikah, tetapi ketika ia bisa melihat keluarga yang ia cintai hidup dalam damai dan penuh kasih. Ia merasakan kedamaian yang tak tergantikan, jauh dari tekanan, hinaan, atau dendam masa lalu. Masa lalu mungkin menyakitkan, tetapi kini ia menjadi saksi nyata bahwa perjuangan seorang ibu tidak pernah sia-sia. Anak yang ia besarkan dengan cinta dan keteguhan hati kini telah menjadi pria dewasa yang membanggakan dan membangun keluarga baru dengan nilai-nilai yang sama. Waktu terus berjalan, membawa perubahan alami bagi setiap kehidupan. Rania kini telah memasuki usia senja, namun senyum dan semangatnya tidak pernah pudar. Kehidupan yang dulu penuh air mata dan perjuangan kini telah berubah menjadi damai dan hangat. Kehidupan Rania dan Bima. Rania telah menikah lagi dengan Bima, seorang pria penyayang yang menghargai masa lalunya. Bima bukan hanya menjadi pendamping setia, tetapi juga menjadi sahabat sejati yang memahami luka dan perjuangan Rania selama ini. Setiap pagi, mereka menikmati sarapan bersama di teras rumah, ditemani kicau burung dan sinar matahari yang hangat. Bima selalu memastikan Rania merasa nyaman, aman, dan dicintai. Rania, lihat ini, kata Bima sambil menunjuk taman yang mereka rawat bersama. Bunga-bunga ini mekar indah, sama seperti hidup kita yang sekarang, damai dan penuh warna. Rania tersenyum, merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Semua luka masa lalu seakan lenyap ketika ia duduk di samping Bima, menikmati kebersamaan sederhana yang penuh kasih. Arka yang kini dewasa dan mandiri. Sementara itu, Arka telah menjadi pria dewasa yang sukses dan bertanggung jawab. Ia sering membawa keluarganya, Fania dan anak-anak mereka, untuk mengunjungi rumah Rania. Suasana rumah sederhana Rania kini selalu dipenuhi tawa cucu-cucu yang berlarian di halaman. Arka tidak pernah lupa mengajak ibunya dalam setiap langkah hidupnya. Ia selalu menekankan bahwa keberhasilan dan kebahagiaannya bukan hanya miliknya sendiri, tetapi juga milik Rania, wanita yang telah berjuang tanpa lelah untuk membesarkannya. Kehangatan keluarga multigenerasi. Hari-hari Rania kini dipenuhi dengan kehangatan keluarga multigenerasi. Ia mengajarkan cucu-cucunya nilai-nilai sederhana, kesabaran, kejujuran, dan kerja keras. Anak-anak Arka yang tumbuh di tengah kasih sayang ibu, ayah, dan nenek mereka menjadi anak-anak yang penuh sopan santun, cerdas, dan mandiri. Setiap sore,
Mereka duduk bersama di teras, mendengarkan Rania bercerita tentang masa lalu, tentang perjuangan, dan tentang arti sebenarnya dari keluarga. Bima duduk di samping Rania, sesekali menyela dengan candaan lembut yang membuat semua orang tertawa. Refleksi Rania. Rania sering termenung di sudut taman, melihat cucu-cucunya bermain dan Arka yang kini menjadi kepala keluarga. Ia tersenyum, merasakan kepuasan batin yang luar biasa. Semua penderitaan dan air mata yang pernah ia tanggung kini terbayar dengan kebahagiaan nyata. Bima, lihat mereka, kata Rania sambil menggenggam tangan Bima. Ini adalah hidup yang selalu aku impikan. Damai, bahagia, dan penuh cinta. Semua pengorbanan dulu, semuanya sepadan. Bima tersenyum dan memeluk Rania dengan lembut. Rania, kau pantas mendapatkan semua ini. Kita berdua berjuang bersama, dan lihat sekarang, kita diberkati. Kesimpulan kehidupan damai. Bab ini menegaskan bahwa kesabaran, keteguhan hati, dan cinta tulus seorang ibu tidak akan pernah sia-sia. Rania yang dulu dihina dan diusir kini hidup damai, dikelilingi anak, cucu, dan suami yang mencintainya. Arka, sebagai buah perjuangan Rania, tumbuh menjadi pria sukses, penuh tanggung jawab, dan mencintai keluarganya. Rumah sederhana Rania kini menjadi simbol kebahagiaan yang nyata, bukan karena kemewahan, tetapi karena cinta, pengorbanan, dan kedamaian hati. Masa tua Rania bukan sekadar akhir perjalanan, tetapi puncak dari semua perjuangan yang penuh arti. Senja di halaman rumah Rania selalu membawa kehangatan tersendiri. Suara tawa cucu-cucunya yang berlarian, mengejar bola atau bermain petak umpet, mengisi setiap sudut rumah dengan kebahagiaan. Rania duduk di bangku taman, ditemani Bima, sambil tersenyum melihat kegembiraan itu. Kehangatan keluarga. Arka dan Fania kini telah memiliki 3 orang anak, 2 putra dan 1 putri. Anak-anak itu tumbuh dengan penuh kasih sayang, bukan hanya dari orang tua mereka, tetapi juga dari nenek Rania dan Bima yang selalu hadir memberikan bimbingan serta perhatian. Rania merasa hari-harinya semakin bermakna. Ia menanamkan nilai-nilai yang sama pada cucu-cucunya. Kesabaran, kerja keras, kejujuran, dan rasa hormat terhadap orang lain. Anak-anak Arka mendengarkan nenek mereka dengan penuh kagum, karena setiap kata yang keluar dari mulut Rania selalu mengandung pelajaran hidup. Arka dan Fania, orang tua teladan. Arka kini menjadi figur ayah yang hangat dan penuh perhatian. Ia sering mengajak Rania dan Bima ikut serta dalam berbagai kegiatan keluarga, mulai dari piknik, belajar bersama, hingga menonton film di rumah. Fania, istri Arka, juga menjadi sosok ibu yang penyayang dan bijaksana, selalu memastikan anak-anaknya tumbuh dengan lingkungan penuh cinta dan disiplin yang lembut. Arka sering berkata pada anak-anaknya, "Cucu-cucu, nenek Rania adalah alasan semua ini ada. Kasih sayangnya dan perjuangannya membuat kalian bisa hidup bahagia. Hargai setiap nasihatnya." Kenangan dan pelajaran hidup. Setiap sore, Rania dan Bima duduk di teras sambil mengamati anak-anak bermain. Kadang mereka duduk bersama Arka dan Fania, berbagi cerita tentang masa lalu. Rania menceritakan tentang perjuangannya membesarkan Arka seorang diri, tentang air mata dan kesulitan yang mereka hadapi. Anak-anak mendengarkan dengan kagum. Mereka tidak pernah merasa kesulitan itu menakutkan, justru menjadi inspirasi bagi mereka untuk menghargai setiap kesempatan hidup. "Kalau nenek dan ibu bisa melalui semua itu," kata salah satu cucunya, "kami juga pasti bisa menghadapi apapun dengan berani." Damai dan bahagia. Hari-hari Rania kini dipenuhi tawa, doa, dan kebahagiaan. Setiap momen sederhana, memasak bersama cucu, mengajari mereka berkebun,
hingga membaca buku cerita di sore hari, menjadi kenangan yang berharga. Bima selalu di sisinya, memastikan Rania merasa dihargai dan dicintai di setiap detik. Rania sering menatap keluarga kecil yang kini membentang di hadapannya, merasa damai. Semua penderitaan, pengkhianatan, dan perjuangan masa lalu kini menjadi bagian dari perjalanan hidup yang membuatnya lebih kuat, lebih bijak, dan lebih penuh kasih. Lihat mereka, Bima, kata Rania sambil menepuk tangan cucu-cucunya yang berlarian. Mereka adalah alasan aku bersyukur. Semua penderitaan dulu sepadan dengan kebahagiaan ini. Bima tersenyum, menggenggam tangan Rania. Benar, Rania. Ini adalah kehidupan yang pantas kita nikmati. Damai, bahagia, dan penuh cinta. Hidup damai yang dirasakan Rania dan Arka selama bertahun-tahun tampak sempurna bagi banyak orang. Namun kehidupan tidak selalu berjalan mulus. Setiap kebahagiaan selalu datang bersama tantangan yang menguji keteguhan hati. Bisnis Arka yang menghadapi krisis. Arka kini memimpin perusahaan besar yang mulai merambah pasar internasional. Suatu hari, ia menerima kabar mengejutkan. Salah satu klien terbesar perusahaan melakukan pembatalan kontrak mendadak karena perbedaan kepentingan dan strategi bisnis. Arka merasa tertekan, tetapi ia menenangkan diri. Ia mengingat semua pelajaran hidup dari ibunya, Rania. Bapak selalu bilang, Arka, masalah adalah bagian dari perjalanan. Jangan takut menghadapi tantangan, tapi hadapi dengan kepala dingin, kata Rania, menepuk bahu Arka dengan penuh kasih. Dengan bimbingan Rania dan timnya, Arka berhasil menyusun strategi baru, membalikan krisis menjadi peluang. Ia belajar bahwa setiap masalah, sebesar apapun, bisa diatasi dengan ketekunan, perencanaan, dan keberanian. Tantangan keluarga. Di rumah, kehidupan keluarga juga menghadapi ujian. Anak-anak Arka mulai remaja, dan seperti kebanyakan remaja, mereka mulai menentang aturan, kadang membuat keputusan impulsif, dan mengalami konflik kecil dengan orang tua. Fania, sebagai ibu, menghadapi kesulitan menjaga keseimbangan antara kasih sayang dan disiplin. Arka pun merasa dilema ketika melihat anak-anaknya melakukan kesalahan. Namun Rania selalu hadir sebagai penyeimbang, memberikan nasihat bijak. Arka, nak, anak-anak kita akan belajar dari kesalahan mereka. Jangan terlalu keras, tapi jangan juga terlalu lunak. Cinta tanpa bimbingan bisa membuat mereka tersesat. Nasihat Rania menjadi pegangan bagi Arka dan Fania. Dengan pendekatan yang sabar dan tegas, mereka mampu menjaga keharmonisan keluarga sekaligus membimbing anak-anak mereka tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Kejutan dari masa lalu. Suatu hari, Rania menerima surat dari seseorang yang tidak ia duga, seorang kerabat lama dari keluarga Farhan. Surat itu berisi permintaan maaf dan kabar tentang perubahan hidup Farhan yang kini menyesali semua perbuatannya di masa lalu. Membaca surat itu, Rania terdiam sejenak. Ia mengenang kembali semua luka yang pernah ditimbulkan Farhan dan keluarganya. Tapi kali ini, ia merasa tenang. Bima, aku sudah tidak marah lagi. Masa lalu adalah pelajaran, bukan beban. Aku memilih damai, dan anak-anak serta cucu-cucuku adalah prioritasku sekarang, kata Rania sambil tersenyum. Arka pun mengangguk setuju. Betul, Bu. Kita tidak perlu membalas dendam. Hidup kita sekarang lebih berharga daripada memikirkan mereka yang dulu menyakiti kita. Kebahagiaan yang tetap terjaga. Meskipun ada tantangan bisnis, remaja yang mulai mandiri, dan kejutan dari masa lalu, Rania dan Arka berhasil menjaga kebahagiaan keluarga. Mereka selalu duduk bersama di malam hari, berbagi cerita, tertawa bersama,
dan mengingatkan satu sama lain tentang pentingnya cinta dan kebersamaan. Rania merasa lega melihat Arka mencontohkan nilai-nilai kehidupan yang ia tanamkan bertahun-tahun lalu, keteguhan hati, kerja keras, kasih sayang, dan kejujuran. Anak-anak Arka pun tumbuh dengan penuh kasih sayang dari kedua orang tua dan nenek mereka, siap menghadapi dunia dengan bekal nilai yang benar. Waktu terus bergulir, membawa Arka dan Rania ke tahap kehidupan yang lebih damai, matang, dan penuh kebahagiaan. Setelah melewati segala luka, pengkhianatan, dan perjuangan panjang, kini mereka menatap hidup dengan rasa syukur dan kepuasan batin. Arka, suami dan ayah yang bahagia. Arka kini menjadi sosok ayah dan suami yang dihormati. Perusahaannya sukses tidak hanya karena kepiawaiannya dalam bisnis, tetapi juga karena integritas dan prinsip yang ia tanam sejak kecil, berkat pengorbanan dan kasih sayang Rania. Fania, istrinya, selalu menjadi pendamping setia. Bersama Arka, mereka membimbing anak-anak mereka menjadi generasi yang cerdas, mandiri, dan penuh empati. Arka sering menatap keluarga kecilnya dengan bangga. Ini semua adalah buah dari perjuangan ibu, Bu. Kita hanya melanjutkan warisan kebaikan itu. Rania tersenyum, meneteskan air mata bahagia. Semua pengorbanan, air mata, dan malam-malam penuh perjuangan kini terbayar lunas. Rania menikmati masa tua yang damai. Rania, yang kini berusia senja, menikmati setiap detik hidupnya. Ia dikelilingi anak, menantu, cucu, dan Bima, suami yang setia dan penuh kasih. Hari-harinya kini dipenuhi tawa, doa, dan kehangatan keluarga. Setiap pagi, ia duduk di teras rumah bersama Bima, menatap cucu-cucunya bermain, dan tersenyum puas. Ia tahu bahwa semua penderitaan dan pengorbanan masa lalu kini membuahkan hasil. Keluarga yang utuh, penuh cinta, dan damai. Bima, lihat mereka, kata Rania sambil menepuk tangan cucu-cucunya yang bermain di halaman. Ini adalah kehidupan yang selalu aku impikan. Damai, bahagia, dan penuh cinta. Bima tersenyum, menggenggam tangan Rania dengan lembut. Rania, kau pantas mendapatkan semua ini. Kita berdua berjuang, dan lihat sekarang, hidup kita penuh berkah. Cucu-cucu yang membawa kebahagiaan. Anak-anak Arka tumbuh menjadi generasi yang cerdas, penuh sopan santun, dan menghormati orang tua serta nenek mereka. Mereka senang mendengar cerita masa lalu Rania, tentang perjuangan dan pengorbanannya membesarkan Arka seorang diri. Kehadiran cucu-cucu itu membawa warna baru dalam kehidupan Rania. Tawa mereka, canda mereka, dan rasa hormat mereka kepada nenek dan kakek membuat Rania merasa hidupnya lengkap. Setiap hari adalah hadiah. Setiap momen adalah berkat yang patut disyukuri. Refleksi kehidupan. Rania duduk di bangku taman, menatap langit senja yang berwarna keemasan. Ia tersenyum dalam diam, mengenang perjalanan panjang hidupnya. Dikhianati suami pertama, diusir oleh mertua, membesarkan Arka seorang diri, hingga melihat anaknya tumbuh menjadi pria dewasa yang membanggakan. Ia sadar satu hal, kesabaran, keteguhan hati, dan cinta seorang ibu tidak pernah sia-sia. Semua luka, pengkhianatan, dan kesulitan hanyalah batu loncatan menuju kebahagiaan sejati. Arka menghampiri ibunya, memeluknya dari belakang. Terima kasih, Bu, atas semua yang Ibu lakukan. Aku berjanji akan selalu menjaga keluarga ini, seperti Ibu menjaga aku dulu. Rania tersenyum, air mata jatuh pelan. Arka, nak, lihatlah. Semua pengorbanan kita tidak sia-sia. Kita hidup dalam damai dan cinta. Inilah hadiah terbesar dalam hidupku.
Bab ini menutup perjalanan panjang Rania dan Arka dengan bahagia dan penuh makna. Dari dikhianati, dipermalukan, dan tersakiti, mereka berhasil membangun kehidupan yang penuh cinta, keharmonisan, dan keberkahan. Kisah ini mengajarkan satu hal penting: keteguhan hati, kesabaran, dan kasih sayang seorang ibu mampu mengubah kesulitan menjadi keberhasilan, luka menjadi kekuatan, dan penderitaan menjadi kebahagiaan sejati. Rania dan Arka kini bersama Bima, Fania, dan cucu-cucu mereka hidup dalam harmoni, menjadi contoh keluarga yang kuat, penuh cinta, dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Tamat.